Halo sahabat R3, selamat datang kembali di video ini. Ada begitu banyak gambar kerahiman yang beredar sekarang dengan begitu banyak versi, bahkan mungkin di rumah kita juga punya beberapa gambar kerahiman. Saya pernah berpikir di kapel ada gambar kerahimannya, di rumah ada gambar yang beda juga. Bahkan ada beberapa versi gambar yang terkirim di handphone saya. Lalu gambar mana yang paling baik untuk digunakan saat berdoa? Ada banyak sekali yang ternyata sama dengan saya bertanya begini, Mama Bima, kira-kira gambar kerahiman mana yang paling baik untuk kita pakai berdoa? Dan teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang gambar-gambar itu. Pada tahun 1931, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Suster Faustina dalam suatu penglihatan. Suster Faustina melihat Yesus berpakaian putih dengan tangan kanannya terangkat untuk memberkati, sementara tangan kirinya menyentuh jubah di area hati di mana dua sinar kerahiman ilahi terpancar keluar. Yang satu berwarna merah, sementara sinar yang lainnya berwarna pucat. Dalam kekaguman yang luar biasa itu, Suster Faustina menerima wahyu Tuhan Yesus untuk melukis sebuah gambar sesuai dengan pola yang dilihatnya. Tuhan Yesus ingin agar setiap orang yang menghormati gambar ini memperoleh keselamatan, terutama pada saat kematiannya. Secara umum, gambar kerahiman kita bisa jumpai di banyak gereja, kapel, rumah, di dompet, di handphone, dan di seluruh dunia. Lalu gambar kerahiman mana yang terbaik bagi kita semua? Ada 3 gambar yang sering kita temui. Yang pertama, gambar asli kerahiman ilahi. Ini adalah gambar yang pertama kali diminta Tuhan Yesus kepada Faustina untuk dilukis. Karena Suster Faustina sendiri tidak pandai melukis, ia menceritakan penglihatannya kepada pastor pembimbing rohaninya, yaitu Pastor Michael Sopocko. Lalu kemudian Pastor Sopocko menghubungi seorang artis bernama Eugeniusz Kazimierowski untuk melukis gambar kerahiman. Lukisan ini adalah lukisan asli yang dilukis selama kurang lebih 1 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1934 sampai dengan 1935. Lukisan ini tentu saja diawasi langsung oleh Santa Faustina dan Pastor Sopocko. Semula lukisan ini dipajang di lorong biara para suster Benediktin dekat gereja Santo Mikael di kota Vilnius. Dan saat ini lukisan asli gambar kerahiman ilahi ini sudah bisa dilihat secara langsung di gereja kerahiman ilahi di kota Vilnius di Lituania, Polandia. Gambar asli ini telah diselidiki secara menyeluruh oleh salah seorang ahli fotografer Italia yang diprakarsai oleh Pastor Serafim Michaelenko, menemukan bahwa versi gambar asli ini hampir sama persis dengan kepala, wajah, dan bahu Yesus yang ada di kain kafan suci Turin. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa gambar asli ini sempurna atau terbaik dari gambar-gambar kerahiman yang lain. Ternyata dalam sebuah surat, Pastor Sopocko bercerita atau menulis bahwa Suster Faustina menangis setelah dia melihat lukisan yang dilukis oleh Kazimierowski.
karena lukisan gambar ini tidak cukup mewakili pancaran keindahan dari Tuhan Yesus yang bangkit dan dimuliakan, seperti yang Suster Faustina lihat. Menurut Suster Faustina atau Santa Faustina, gambar ini tidak sempurna sama seperti yang dilihatnya. Lalu, adakah gambar yang sempurna? Mari kita coba lihat nomor kedua, gambar kerahiman ilahi yang paling populer milik Adolf Hitler. Lukisan berikut ini adalah lukisan yang paling populer di kalangan pecinta kerahiman, dikenal di semua negara dan bisa dilihat langsung oleh para peziarah seluruh dunia. Gambar ini berada di Sanktuarium Kerahiman Ilahi di kota Krakow, Lagunieki di Polandia. Pelukisnya adalah Adolf Hitler. Ia melukis dan memberikannya kepada para suster bunda kerahiman Allah di Polandia. Itu sebagai ucapan syukur atas keselamatan dirinya dan keluarganya selama Perang Dunia Kedua. Sebelum dipasang secara resmi di atas makam Santa Faustina di biara mereka di Krakow, gambar itu diberkati oleh Pastor Joseph Andras, salah seorang bapak pengakuan Santa Faustina pada Pesta Kerahiman Ilahi di tahun 1944. Saat ini gambar kerahiman ilahi yang dilukis oleh Adolf Hitler bisa dilihat di Lagunieki hingga sekarang ini. Memang gambar ini menjadi versi favorit para devosan kerahiman ilahi atau para pecinta kerahiman ilahi di benua Eropa dan Amerika Latin. Tetapi ada beberapa aspek dari gambar versi Hitler ini tidak sepenuhnya sama persis dengan permintaan Santa Faustina. Misalnya saja tangan kanan Yesus yang memberi berkat itu terlalu tinggi dan pandangan Yesus terarah langsung ke penonton. Tidak turun sedikit ke arah bawah seperti yang ditekankan oleh Santa Faustina. Selain itu juga sinar belas kasih yang seharusnya tertuju ke arah orang yang berdoa atau ke arah penonton itu tidak sama rata, sehingga gambar ini juga belum dapat dikatakan sebagai versi terbaik. Lalu kita masuk yang ketiga, gambar kerahiman versi Robert Scam. Robert Scam ini pelukis berkebangsaan Amerika diminta untuk mencoba memperbaiki masalah dari kedua versi gambar kerahiman yang saya sebutkan tadi, gambar versi Kazimierowski dan gambar Hitler, supaya mungkin bisa mendekati gambar yang sempurna seperti yang diminta Santa Faustina. Versi Scam ini lebih ultra realistis, gambarnya lebih terbuka dan ini menjadi versi paling populer di Filipina. Gambar ini juga bisa dilihat di Sanktuarium Kerahiman Ilahi, tetapi gambar versi ketiga ini juga tidak sempurna. Semua gambar tidak ada yang cocok dan sempurna seperti yang diminta Santa Faustina. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada Santa Faustina bahwa bukan pada keindahan warnanya atau pada kuasnya terletak kehebatan gambar ini, tetapi pada kasih karuniaku, pada rahmat belas kasih. Ketiga versi gambar yang terkenal ini sudah atas persetujuan gereja dan dipajang di gereja-gereja juga untuk disebarluaskan kepada seluruh umat beriman. Memang ada banyak sekali lukisan-lukisan kerahiman ilahi lagi yang muncul selain ketiga ini yang digunakan untuk berdoa, tetapi yang paling penting adalah menghormati gambar.
gambar kerahiman yang bermunculan saat ini memang tidak sesempurna yang dilihat oleh Santa Faustina, tetapi yang lebih penting bagi kita adalah menghormati gambar kerahiman dengan benar. Karena melalui gambar kerahiman kita semua memperoleh rahmat keselamatan Tuhan. Begitu teman-teman, jadi ada banyak versi. Dan favorit kamu gambar yang mana? Ayo komen di komentar di bawah ini ya teman-teman. Itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat, bisa dibagikan ya buat siapa saja yang ingin memperoleh informasi tentang gambar kerahiman. Sampai jumpa lagi di video berikut. Bye-bye.